Halo semuanya, di sini perkenalkan nama aku Yampa Putri Nabila Fahmi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Business Psychology Framework atau kerangka psikologi bisnis yang dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan yang berkelanjutan sekaligus kebahagiaan. Oke, bagian yang pertama itu ada Strategic Direction Capital. Framework ini dimulai dari Strategic Direction Capital yang berisi arah strategis perusahaan. Dimulai dari filosofik dan value, yaitu filosofi pendirian usaha, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan asumsi dasar tentang manusia. Lalu masuk ke vision dan mission, yang menjelaskan mengapa perusahaan ada dan apa tujuan akhirnya. Setelah itu, diturunkan menjadi bisnis objektif dan target, yaitu tujuan yang lebih spesifik dan terukur, hingga akhirnya ke strategic intent, yaitu strategi besar yang dipilih untuk mencapai visi dan misi tadi. Jadi, bagian ini fokus pada bagaimana organisasi membangun fondasi arah jangka panjangnya. Lalu, yang kedua, ada organizational capital, yaitu menjadi perhatian adalah bagaimana organisasi dikelola. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, leadership dan manajemen, kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, organizational culture, yaitu budaya yang sehat. Yang ketiga, ada infrastruktur dan manajemen teknologi, dukungan sistem dan teknologi. Lalu yang keempat, ada knowledge dan information management, pengelolaan pengetahuan dan informasi. Tujuan dari bagian ini adalah memperkuat organisasi agar mampu mendukung strategi yang sudah ditetapkan. Lalu, human capital. Berikutnya ada human capital, yaitu modal manusia yang dimiliki perusahaan, terdiri dari 5 kompetensi. Yang pertama, individual competence atau kemampuan individu. Lalu yang kedua, ada teamship competence, kemampuan bekerja dalam tim. Dan yang ketiga, ada organizational competence, kemampuan yang muncul di level organisasi. Lalu yang keempat, ada social dan environmental competence, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alam. Semua kompetensi ini penting untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan psikologis karyawan. Lalu di bagian keempat, ada Business Psychology Framework, model ketiga model ini. Strategic Organizational dan Human Capital masuk ke dalam Business Psychology Framework model. Hasilnya akan mempengaruhi dua hal utama. Yang pertama, ada productivity, yaitu seberapa produktif organisasi bekerja. Yang kedua, ada psychological well-being, yaitu kesejahteraan psikologis para anggota organisasi. Keseimbangan keduanya sangat penting. Organisasi yang produktif tetapi tidak bahagia tidak akan bertahan lama, begitu juga sebaliknya. Oke, kita lanjut. Yang ke bagian 5, ada business result dan sustainability. Jika semua elemen tersebut berjalan baik, maka akan tercapai sustainable business excellence dan happiness, yaitu keberhasilan bisnis yang berkelanjutan langsung, kebahagiaan anggota organisasi. Tentu saja, faktor eksternal juga berpengaruh, tetapi framework ini membantu perusahaan lebih siap menghadapi tantangan luar. Ada juga feedback loop, di mana hasil bisnis yang dicapai akan menjadi masukan untuk memperbaiki strategi organisasi maupun pengelolaan SDM. Jadi kesimpulannya, bisnis psikologi framework ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana membangun organisasi yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.